Selamat pagi. Kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun yang baru di bulan Januari ini. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk, sama-sama kita akan mulai ibadah online. Saya ajak kalian semua berdiri ya. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan dengan semangat. Sebab hari ini kita bisa beribadah karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik Tuhan saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik Tuhan saya. Sama-sama kita bernyanyikan bahasa Inggris. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Ya, Allah kita memang Allah yang baik. Kita boleh bisa ada, bernafas, kita bisa memuji Tuhan, dan kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih dan karena kebaikan Tuhan buat kami semuanya. Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah online saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan, kami nanti juga mau belajar firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, karena Allah itu baik, biarlah kita terus mau berjalan bersama dengan siapa? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Yuk, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita patut untuk bersyukur dan berterima kasih. Adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita bisa memberi persembahan. Kalian bisa
scan kode QR, atau kalian bisa transfer. Bisa juga persembahannya dikumpulkan dulu di rumah saat ini. Nanti ketika kita sudah mulai kembali beribadah di gereja, kalian boleh bawa persembahannya. Bisa dititipkan papa dan mama, bisa minta tolong papa dan mama. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita boleh bersyukur selalu kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang juga menepati janji. Tuhan yang senantiasa menolong kita dan tidak pernah melupakan. Kita menjalani hari-hari ini di masa pandemi ini semuanya kita bisa lewati bersama-sama karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita semua siapkan, ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab kalian. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Buka mata, buka telinga, buka hati kita. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi daripada kita. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, firman Tuhan yang mengasihi kita
tidak pernah pergi atau beranjak, berubah. Kasih-Nya Tuhan tetap kepada kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan kami boleh memberi persembahan, itu semua adalah ucapan syukur kami. Tuhan sudah memberkati orang tua dari setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan sudah menolong berkati setiap kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, memberi persembahan, dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, kuasai hati pikiran kami. Tuhan juga tolong dan berkati Kak Mega yang akan memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Biar kami semua bisa mengerti dan kami boleh belajar melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Pasti sudah siap ya. Sudah mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, cerita kita hari ini diambil dari kitab Esra pasal 1 sampai dengan 3. Bercerita tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah Yehuda untuk membangun Bait Allah. Ketika orang Yahudi berulang kali tidak taat, Tuhan mengizinkan orang Babilonia untuk menyerang Yerusalem dan menghancurkan kota. Mereka menjarah barang-barang berharga dari emas dan perak dari bait suci, lalu menghancurkannya. Bangunan dan tembok kota juga rusak. Sebagian besar dari mereka yang selamat dari pertempuran ditangkap dan ditawan di Babilonia. Yerusalem ditinggalkan dalam keruntuhan. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk memberitahu orang-orang Yahudi bahwa mereka akan tetap menjadi tawanan selama 70 tahun sebelum mereka dapat kembali. Hampir 70 tahun kemudian, kerajaan Babilonia yang perkasa jatuh di tangan Kores, Raja Media dan Persia. Pada tahun pertama pemerintahannya, Tuhan mendorong Kores untuk mengumumkan bahwa orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke tanah air, mereka dapat melakukannya. Kores juga menyatakan bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Mereka yang tinggal di daerah tempat orang Yahudi sekarang tinggal harus menyumbangkan emas, perak, hewan, dan barang kepada mereka bersama dengan hadiah untuk bait suci. Perintah itu tertulis dalam catatan resmi sehingga semua orang tahu itu adalah perintah Raja Kores. Ketika pengumuman dibacakan, banyak kepala keluarga, para imam dan Lewi bersiap untuk kembali ke Yerusalem dan wilayah sekitar Yudea untuk membangun kembali bait suci dan tinggal kembali di tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tetangga mereka sangat murah hati. Mereka memberi hadiah.
Raja Kores mengembalikan 30 bokor benda berharga emas dan 1000 bokor perak yang telah dicuri oleh orang Babilonia dari bait suci dan memberikannya kepada Sesbasar, pemimpin Yehuda. 42.000 orang berangkat dengan pelayan dan hewan mereka dalam perjalanan panjang kembali ke Yudea. Ketika mereka tiba kembali di Yerusalem, mereka menemukan kota itu dalam reruntuhan. Di lokasi bait suci yang hancur, banyak kepala keluarga memberi dengan murah hati untuk mendanai pekerjaan pembangunan kembali. Lebih dari 1.100 pon emas disumbangkan dan 6.500 pon perak. Juga mereka menyumbangkan 100 set pakaian khusus untuk para imam. Mereka kemudian mulai membangun kembali rumah mereka di kota-kota besar dan kecil di Yudea. Yesua dan Zerubabel dibantu oleh orang-orang yang lain membangun kembali altar bait suci. Kemudian, selama bulan ke-7, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Pengorbanan dipersembahkan kepada Tuhan dan hadiah diberikan saat mereka merayakan pesta liburan tempat penampungan. Uang diberikan untuk membayar tukang batu dan tukang kayu untuk mulai membangun kembali bait suci. Beberapa bulan kemudian, pekerjaan pembangunan kembali dimulai, diawasi oleh orang-orang Lewi di bawah arahan Zerubabel dan Yesua. Hadiah diberikan kepada orang Tirus dan Sidon untuk membeli kayu berukuran besar. Ini diapungkan di sepanjang pantai ke pelabuhan Yope dan kemudian diangkut melalui darat ke Yerusalem. Bagian pertama dari proyek ini adalah meletakkan dasar-dasar bait suci, dan ketika ini didirikan, orang-orang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Para imam dan orang Lewi memimpin penyembahan, menyanyikan lagu yang sama yang dinyanyikan nenek moyang mereka ketika bait suci yang asli dibangun pada zaman Raja Salomo. Mereka bersuka cita karena pembangunan bait Allah tersebut. Mereka menyanyikan puji-pujian dan syukur sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Tetapi orang-orang tua yang pernah melihat kuil itu sebelum dihancurkan, mereka menangis. Mereka bisa melihat bahwa dasar bait suci yang baru ini akan jauh lebih kecil dari yang asli. Semua orang membuat begitu banyak suara sehingga kita tidak bisa membedakan antara mereka yang bersuka cita dan mereka yang menangis. Nah, anak-anak, Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk membawa kembali mereka ke tanah yang dijanjikan. Itulah bukti penyertaan Tuhan kepada umatnya. Nah, Kak Mega mau nunjukin sesuatu nih. Kak Mega mau nunjukin gambar. Nanti kalian tebak ya, itu ekspresi apa. Oke? Loh, kok enggak muncul? Kalian enggak ikut Kak Mega gini sih. Kita hitung 1, 2, 3, lalu ikut gitu ya. Oke? 1, 2, 3. Ekspresi apa itu anak-anak? Iya, ekspresi senang. Kalian
Kalian kalau habis dapat hadiah atau dapat nilai ulangan yang bagus, pasti ekspresinya seperti itu kan? Nah, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Ekspresi apa itu? Iya, ekspresi marah. Kalau kalian habis diganggu sama temen atau sama saudara, pasti ekspresinya seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Gambar apa itu? Gambar menangis. Iya, kalian kalau nangis atau sedih pasti saat mungkin habis dimarahin papa atau mama, ya kan? Iya. Sekarang kita lihat yang keempat. 1, 2, 3. Takut. Kalian pernah takut? Pasti dong. Kak Mega juga pernah takut. Kalau Kak Mega di rumah lagi sendirian, Kak Mega takut. Anak-anak, banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Ada senang, ada tawa, ada takut, ada air mata. Itulah tanda kehadiran dan setia Tuhan pada kita. Ada kalanya kita bersuka cita, kita senang karena berhasil menyelesaikan sesuatu atau tugas atau ulangan, atau saat kita mendapatkan sesuatu. Tapi ada kalanya kita juga sedih dan menangis kalau kita belum berhasil melakukan sesuatu, atau mungkin karena melakukan hal-hal yang membuat orang tua marah. Banyak yang dialami kalian sepanjang tahun 2020 kemarin kan? Tetapi biarlah di atas semua itu kita bersyukur karena Tuhan terus pelihara kita, terus mengasihi kita, terus menyertai kita sehingga kita bisa melewati tahun kemarin dengan tangan penyertaan Tuhan. Kalau kita pernah sedih, kita pernah nangis, itu bukan untuk membuat kita lemah atau terpuruk, tetapi untuk kita dapat menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan. Supaya apa, anak-anak? Supaya kita senantiasa terus berharap dan selalu bergantung kepadanya. Seperti pujian rakyat Israel tadi, masih ingat? Sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, anak-anak, penyertaan Tuhan tetap akan terus menyertai kita sepanjang tahun ke depan. Sama seperti Tuhan menyertai kita kemarin. Tetap semangat, tetap percaya di dalam Tuhan, terus berjuang, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan juga berikan buat kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan belajar, boleh mengikuti sekolah minggu dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan juga sepanjang tahun 2020 kemarin.
Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai kami, Kau akan terus mengasihi kami sepanjang tahun ke depan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu. Kami berdoa untuk Papa dan Mama. Kami berdoa untuk sekolah kami. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apalagi sekarang? Iya, waktunya mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, kalian akan dipandu kakak sekolah minggu. Dan jangan lupa, hasilnya difoto lalu dikirim ke guru kalian. Dan untuk kelas besar, kalian mengerjakan kuis di link di bawah ini. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi ya dari semuanya. Tak terasa ya, sudah hampir 1 tahun kita tidak bisa beribadah di gereja kita, GKI Emmaus. Kira-kira kalian masih ingat gak ya gedung gereja kita, GKI Emmaus? Kira-kira seperti ini ya. Nah, di minggu ini kita akan membuat gedung gereja GKI Emmaus seperti ini secara sederhana. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Kertas karton, kertas lipat 2 warna, ballpoint, stik kayu atau tusuk sate, lem, penggaris, dan gunting. Bagaimana caranya? Ikutin Kak Dani. Pertama-tama kita akan membuat gedungnya. Kita lipat kertasnya, kemudian kita lipat lagi. Nah, ini ada kertasnya, kita lipat seperti ini. Nah, jadi cuma seperti ini aja. Kemudian kita akan membuat menaranya. Kita lipat kertasnya. Setelah kita lipat, kemudian kita potong. Kemudian kita lipat lagi. Terus kita lipat sini. Yang ini. Setelah kita lipat, kemudian kita potong ya. Kemudian ini jika kita potong. Dan jadi seperti ini, kemudian kita cari titik tengahnya. Kita garis.
lalu kita potong kembali. Hasilnya nanti seperti ini ya. Lalu kemudian kita lem. Tempel. Nah, menaranya juga kita tempel ke sini ya. Kita kasih lem. Nah, ini juga kita kasih lem. Setelah itu kita akan membuat salib di sini ya. Kita kira-kira potongnya. Hasilnya nanti potongan kecil-kecil seperti ini. Kita akan membuat 3 salib. Kemudian kita lem. Kita lem satu-satu. Nah, sudah jadi, kita tempel di sini ya. Kita kasih lem. Nah, selesai. Nah, tahukah kalian tanggal 2 Januari kemarin gereja kita GKI Emmaus berulang tahun yang ke-66. Kita ucapkan HUT GKI Emmaus yang ke-66. Jangan lupa foto aktivitas dan diri kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.